Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 3 Juli 2022 bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang baru dan akhir pembahasan kita kemarin adalah pembahasan Al-Ghirah. Sudah ditasmi Al-Ghirah semua? Udah. Maka sekarang kita masuk kepada bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Fasama Allah ta'ala nafsahu syai'an wa sama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-Qur'ana syai'an wa huwa sifatun min sifatillah. Wa qala kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maka pembahasan kita sebelum masuk kepada hadis, Imam Al-Bukhari ingin memasukkan perkara kalimat syai', bahwa kalimat syai' di sini bisa dimutlakkan kepada Allah Jalla wa Ala, atau kalimat syai' sesuatu. Makna syai' adalah sesuatu yang ada, bisa dimutlakkan untuk mensifatkan dari sifat Allah. Namun syai' ini meskipun secara mutlak bisa mensifatkan Allah dan mensifatkan sifat-sifat Allah, namun kalimat asy-syai' tidak dikatakan ismun min asma'illah. Maka syai' bukanlah nama untuk Allah Jalla wa Ala, namun bisa dimutlakkan kepada Allah sifat dari syai', sesuatu. Adapun ucapan Allah Jalla wa Ala qul, katakanlah, fi'lun amr dan fa'ilnya takdiruhu anta, ayu syai'in, maka ayu ismun istifham mabni ala dhamm fi mahalli rafa' mubtada, ayu mudhaf syai'in mudhafun ilaih. Akbaru syahadatan qul Allah. Akbaru di sini marfu karena khabar dari ayu, dan syahadah mansub karena tamyiz. Katakanlah, ayu syai'in akbaru syahadatan, apa sesuatu yang paling besar? Apanya yang paling besar? Syahadatan. Maka syahadatan tamyiz menjelaskan dari sifat paling besarnya ini apa. Ini syahadatan yang paling besar. Qul Allah, maka qul sama fi'lun amr, namun di sini dikasrahkan untuk litakhallus min alif wal lam, iltaqa baina sakinin, menjadi qulillah, qulillahu. Maka lafzul jalalah Allah mubtada, dan syahidun khabarnya. Qulillahu syahidun. Maka kalau dinas antum kurang sampai qulillah saja, tambahkan syahidun, karena agar menjelaskan makna. Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah syahidun. Maka syahidun di sini
khobar dari lafzul jalalah Allah. Di beberapa nushah tidak ada kalimat syahidun ditambahkan. Maka maknanya di sini Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa Allah menyebutkan dirinya dengan kalimat syai'. Karena di sini disebutkan ayu syai'in akbaru syahadatan. Kulillah syahid. Maka katakanlah ayu syai'in, dari jenis apa, dari bentuk apa yang paling besar syahadatan, dikatakan Allah. Maka kata Imam Al-Bukhari, Allah menamakan dirinya dengan syai', dengan sesuatu, mensifatkan dirinya dengan sesuatu. Namun sesuatu ini bukan dari asma'illah seperti Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Ar-Rahim dan yang lainnya, tidak. Maka di sini syai' adalah sahihnya bisa mensifatkan mutlak Allah Jalla wa'ala dengan kalimat syai'. Dan bahkan berkata Imam Al-Bukhari, wasama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Qur'an syai'an wa huwa sifatun min sifatillah. Dan begitu pun Nabi menamai Al-Quran seperti nanti akan datang di dalam hadis ini. Maka Al-Quran itu adalah sifat Allah. Dan itulah ucapan yang benar bahwa Al-Quran kalamullah. Kalau kalamullah berarti sifat Allah. Maka Al-Quran itu adalah dari sifat Allah. Dan Nabi kita menyebutkannya di hadis yang akan datang dengan syai'. Maka mensifati dari sifat Allah dengan syai'. Dan contoh yang lain di Al-Quran yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari juga, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Awas di sini, maknanya sifat Allah wajah. Maka Allah mensifatkan dari sifat Allah wajah itu dengan syai'. Maka i'rab kullu syai'in, kullu mubtada wa huwa mudhaf, syai'in mudhafun ilaih majrur, halikun khobar dari mubtada, illa adawatul istisna dan wajhahu mustathna mansub, wajha mudhaf dan dhamirha mudhafun ilaih. Maka kullu syai'in halikun illa wajhahu di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan wajah Allah sifat, dan disifatkan di sini dengan dimutlakkan kalimat syai', sesuatu. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan hancur kecuali dari syai' itu wajah Allah. Maka disebutkan syai' dikembalikan kepada sifat Allah wajah. Dan di dalam hadis yang akan kita masuki disifatkan Al-Quran yang merupakan sifat Allah dari kalamnya dengan ucapan syai'. Dan begitu pun Allah menyebutkan untuk dirinya dengan syai'. Ayu syai'in akbaru syahadatan qul Allah syahidun. Maka Allah di sini disebutkan dengan sifat syai'. Maka syai' barakallahu fikum boleh secara mutlak lafaz syai' dijadikan untuk Allah Jalla wa'ala dan dijadikan untuk sifat dari sifat Allah Ta'ala, seperti di Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua segala sesuatu itu hancur kecuali wajahnya, dan wajah Allah masuk kepada istitsna, menandakan dia dari asyai' tersebut. Maka wajah Allah sifat dzatiyah dan disebutkan dengan syai'. Dan pembahasan di sini adalah permasalahan Al-Quran. Disebutkan Al-Quran sebagai syai'. Ini wajah pendalilan kita. Maka kita masuk kepada hadis. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala,
haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malikun an Abi Hazim an Sahal ibn Sa'din qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lirajulin ama'aka minal Qur'ani syai'un qala na'am suratu kada wa suratu kada li suwarin samaha. Maka di dalam hadis ini kita langsung masuk kepada hadis ataupun matan untuk memperjelas apa yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari barakallahu fikum. Dan nanti kita akan masuk kepada as-sanad. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, seperti saya sebutkan tadi tentang syai', bahwa kalimat syai' sesuatu itu bisa dimutlakkan kembali kepada Allah Jalla wa'ala, seperti di dalam ayat yang terdahulu, di mana disebutkan syai' kembali kepada Allah. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan, kul Allah syahidun. Dan begitupun syai' bisa diitlakkan kepada sifat Allah, seperti wajah sifat Allah, maka Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajhahu. Maka istisna illa wajhahu, kecuali wajahnya, maka wajah Allah adalah dari sifatnya, maka dia masuk bagian dari syai', dikecualikan dengan wajah Allah. Dan begitupun yang diinginkan di sini adalah Al-Quran. Al-Quran kalamullah, maka dia sifat dari sifat Allah Jalla wa'ala. Maka ucapan di dalam sifat seperti ucapan pada zatnya Allah Jalla wa'ala. Maka sebelum kita masuk kepada dalil ataupun kita masuk langsung kepada hadis, di mana Nabi Muhammad SAW wajah pendalilannya di saat menyebutkan Al-Quran dengan syai', sesuatu. Maka disebutkan di sini di dalam hadis, di saat Nabi menyebutkan Al-Quran disebutkan dengan sesuatu. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li rajulin, berkata Nabi kepada seseorang, ama'aka minal Qur'an syai'un, apakah kamu mempunyai dari Al-Quran itu syai', sesuatu? Maka penyebutan syai' kembali kepada Al-Quran yang merupakan sifat untuk Allah, maka di sini sahih bahwa syai' itu bisa menyifatkan dari sifat-sifat Allah seperti Al-Quran kalamullah, sifat Allah, maka disifatkan oleh Nabi syai'. Ini poin pendalilan. Maka wajah mutabaqah litarjimah hadis ini, sama Nabi SAW Al-Qur'ana syai'an, Nabi memutlakkan Al-Quran yang merupakan sifat Allah dengan kalimat syai'an, sesuatu. Maka yang diinginkan di sini pemutlakan kalimat syai' kepada Al-Quran. Ama'aka syai'un minal Quran, maka Al-Quran adalah sifat dari sifat Allah, maka sifat mempunyai hukum yang disifati, maka boleh dimutlakkan untuk Allah Jalla wa'ala kalimat syai'. Maka kalimat syai' bisa dimutlakkan kepada Al-Quran, dan Al-Quran sifat Allah. Dan kalimat syai' bisa dimutlakkan kepada Allah sendiri seperti Al-Quran terdahulu. Dan bisa kalimat syai' dimutlakkan kepada sifat Allah, wajah, kullu syai'in halikun ila wajhahu. Maka inilah wajah pendalilan dari segi matan, bahwa kalimat syai' yang dibacakan atau yang disebutkan oleh Nabi kepada Sahal bin Sa'ad, ama'aka minal Qur'an syai'un, penyebutan
syai' kepada Al-Quran menunjukkan sifat mutlaknya, penyebutan syai'. Apakah ada pendalilan di Al-Quran? Ada, dicatat di surat Al-An'am biar lebih mudah, di mana Allah berfirman, uhiya ilayya walam yuha ilaihi syai'un. Maka betapa besar dosa-dosa bagi mereka orang-orang yang